Eksistensialisme. Kita tahu ini tokoh-tokohnya, yang Soren Kierkegaard, lantas Dostoyevsky, lalu Jean-Paul Sartre, dan Friedrich Nietzsche. Soren Kierkegaard, Dostoyevsky, Jean-Paul Sartre, dan Nietzsche. Nah, ini tradisi pemikiran filsafat yang terkait dengan mereka. Meski ada perbedaan doktrin mereka. Nah, pemikiran ini subjek utamanya mulai dari manusia. Bukan hanya yang berpikir, tapi juga melakukan, merasa, dan yang hidup. Jadi mengingatkan saya pada filsafat pada zaman idealisme Jerman. Di sini tidak ada bedanya antara sastra dan filsafat. Dan mengingatkan saya pada romantisisme, bahwa semua yang keindahan dan kebenaran itu hanya dengan perasaan, bukan pikiran. Jadi subjek manusia ternyata bukan hanya berpikir, saudara, tapi juga merasa dan hidup. Nah, di sini kita menemukan pada eksistensialisme. Manusia yang berpikir, yang merasa, dan yang hidup, itu kesatuan. Nah, ini biasanya dianggap orang bahwa eksistensialisme itu manusia yang bebas. Tapi sebetulnya asli. Jadi bukan kebebasan yang utama, tetapi keaslian. Nah, seorang itu disebut punya sikap eksistensial bila perasaannya disorientasi, bingung atau takut di depan dunia yang absurd atau tak berarti. Jadi di sini ada keaslian sifat manusia. Dalam kondisi yang terdesak, biasanya orang muncul sifat aslinya di situ, keaslian dirinya. Ada pula yang menganggap konten filsafat sistematis dan akademis itu terlalu abstrak dan jauh dari konkret kodratnya manusia. Nah, jadi eksistensialisme dalam aliran filsafat ini menunjukkan interpretasi eksistensi manusia secara konkret dalam problemanya. Jadi konkretnya manusia itu bukan hanya berpikir, tetapi juga berperasaan, juga bertingkah laku dalam hidup semuanya itu. Maka eksistensialisme itu lebih konkret, tidak sekedar masalah pikiran saja, tidak sekedar hanya soal perasaan, tapi juga semuanya. Nah, kita mulai dari Soren Kierkegaard. Nah, bagaimana? Lantas nanti kita lanjutkan dengan yang lainnya, yaitu siapa tadi? Dostoyevsky. Lantas bagaimana? Sartre. Lantas Nietzsche. Nah, nanti kita bahas sendiri-sendiri per orang. Ulangi. Soren Kierkegaard, Dostoyevsky, Sartre, dan Nietzsche. Itu filsuf-filsuf eksistensialis. Kita masih pada dasar eksistensialisme. Di sini dikatakan eksistensialisme any of various philosophies, most influential and continental Europe about 1930 to the mid of
20th century that have in common in interpretation of human existence in the world that stressed its concreteness and its problematic karakter. Jadi, saudara, eksistensialisme itu salah satu dari berbagai filsafat yang paling berpengaruh di Eropa sekitar tahun 30-an hingga pertengahan abad 20 yang punya kesamaan dalam penafsiran tentang eksistensi manusia yang menekankan hal konkretnya dan karakternya yang bermasalah seperti yang dijelaskan di awal tadi. Nature of existentialist thought and manner according to existentialism. Jadi di sini menyatakan hakikat pemikiran dan cara eksistensialis. Menurut eksistensialisme adalah according to existentialism, existency is always particular and individual. Always my existency, your existency, his existency, and her existency. Jadi selalu bersifat khusus dan individual. Selalu eksistensi saya, eksistensi Anda, eksistensi dia laki-laki, eksistensi dia perempuan. Nah, di sini saudara jelas eksistensi is primarily the problem of existency in examples of its mode of being. It is therefore also the investigation of the meaning of being. Jadi di sini eksistensi terutama masalah eksistensi yaitu tata cara keberadaannya. Oleh karena itu, eksistensi juga merupakan penyelidikan tentang makna keberadaan. Penyelidikan tentang makna keberadaan. Jadi yang dipermasalahkan selalu tentang tata cara keberadaannya. Kemudian, that investigation is continually faced with diverse possibility from among which the existence. An example, the human individual must make a selection to which he must then commit himself. Jadi, penyelidikan tentang keberadaan itu terus-menerus dihadapkan pada berbagai kemungkinan yang darinya makhluk, yaitu individu manusia, harus membuat pilihan yang kemudian harus ia komitmenkan. Jadi harus punya pilihan, lantas berkomitmen terhadap pilihan itu. Itu maksud dari eksistensi. Because those possibilities are constituted by the individual's relationship with things and with other human. Eksistensi is always a being in the world, in concrete and historically determinate situation that limit of our condition choice. Jadi di sini karena kemungkinan itu dibentuk oleh hubungan dengan benda dan manusia lain, eksistensi selalu
merupakan keberadaan di dunia, yaitu dalam situasi konkret dan ditentukan secara historis yang membatasi atau mengkondisikan pilihan. Nah, di sini jelas bahwa situasi konkret yang selalu merupakan tanda keberadaan manusia ditentukan secara historis yang membatasi atau mengkondisikan pilihan. Nah, concrete and historically determinate situation that limits of condition choice. Human are therefore called in Martin Heidegger phrase, there is being, because they define by the fact that they exist or are in the world and habit it. Nah, saudara, ini perlu kita pahami secara jelas bahwa oleh karena itu manusia disebut dalam ungkapan Martin Heidegger ada di sana, being, Dasein, yang karena mereka didefinisikan oleh fakta bahwa mereka ada atau berada di dunia dan menghuninya. Ini dasar yang sangat baik sekali, saudara, untuk kita memahami tentang eksistensialisme. Menurut Martin Heidegger, manusia itu didefinisikan dalam mereka ada dan berada di dunia yang menghuninya. Lantas, kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam hubungan antara manusia dengan benda-benda yang lain, di mana itu merupakan tanda ada eksistensi, selalu merupakan keberadaan dunia dalam situasi konkret. Nah, ini ada historisnya masing-masing dan merupakan mengkondisikan pilihan. Jadi manusia memilih itu ada prosesnya, tidak langsung serta-merta. Dan ini berpengaruh pada penyelidikan terus-menerus terhadap berbagai kemungkinan. Yang darinya manusia itu individu per individu memilih dan harus berkomitmen terhadapnya. Nah, jadi eksistensi, masalah eksistensi itu tentang cara keberadaan merupakan penyelidikan tentang makna keberadaan. Sangat menarik sekali. Nah, maka disebut sebagai eksistensi saya, eksistensi Anda, eksistensi dia, eksistensi iya. Nah, jadi tidak sederhana. Manusia itu bukan hanya makhluk yang berpikir, Homo sapiens, tetapi juga makhluk yang berperasaan, Homo emotions, dan juga makhluk yang bertindak, Homo active. Nah, manusia ternyata kompleks. Di dalam kekompleksitasannya itu ada sejarah yang membuat dia menentukan pilihan demi pilihan. Nah, sesudah dia memilih, maka secara sadar dia berkomitmen. Maka awal dari semuanya itu adalah keaslian dirinya. Bagaimana proses itu membentuk seseorang. Dan di situ ketahuan bagaimana proses itu juga merupakan kelanjutan dari keaslian diri manusia. Yang membentuk keaslian berikutnya tentang dia. Dan dia harus memilih dan berkomitmen terhadapnya pada satu ruang, pada satu waktu. Nah, dan dia berhubungan dengan makhluk lain, dengan orang lain, dengan alam. Maka dia disebut di situ berada di suatu dunia dan menghuninya. Ini adalah sebuah fakta. Sebuah fakta terhadap sosok bernama manusia yang merupakan individu. Ini paling berpengaruh pada Eropa sekitar abad 30. Nah, konkret sekali bukan masalah-masalah ini. Dan karakter-karakter manusia ini juga konkret bukan, saudara? Nah, disinilah kita sangat bersyukur dapat belajar secara intensif